Hamim, Tanzilul Kitab dan seterusnya. Surat Hamim Sajadah. Maka makmum-makmumnya membaca surat lainnya dalam surat 6 ayat Sajadah. Maka menunjukkan surat Sajadah sunnah sujud tilawah. Bertanya nak tahu nak? Jadi musola nak bab natahnya nak baca sujud tilawah. Nak tahu masalah tilawah? Ya kamu di daerah Hawaii tiap hari Jumaat, subuh Jumaat yang pasti Tuku Umum pimpinan kamu sambil baca surat Sajadah. Nah kan? Surat Sajadah. Ya. Kamu oh boleh nak. Boleh. Menyoba boleh nak. Jadi kiban contoh nungku mana? Nanti tanya kan. Sembahyang yang jahar. Sembahyang jahar kan berarti sembahyang yang baca aja terang. Sembahyang subuh, sembahyang isya, sembahyang maghrib. Jadi Tunku Imam baca surat Sajadah. Surat yang paling singkat lah. Gimana bacanya Tengku? Kalau sudah sampai ke bacaan innama yu'minu bi ayatina alladzina idza dzukiru biha kharru sujada wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Jadi ujung ayat tanda kubah ini. Tanggalah. Waktu ada baca Quran kan tanda kubah kan. Ayat lain punya akhir ayat nombor bulat habis mana kan? Benar. Tapi yang tanda lagi tanda tiang masjid. Nya merumpuk lagi kan. Maka sunnah sujud tilawah nanti. Kiban dengku lagi alun tuan baca beno. Innama yu'minu bi ayatina alladzina kharu sujada terus seruji. Bila baca ayatnya maka langsung sujud tilawah dia. Hana ruku, hana hitungan sujud tilawahnya yang 3 kedua go. Kemudian hitungan sujud tilawahnya tidak termasuk sujud rukun sembahyang. Sembahyang subuh pada sujud. Satu rakaat 2. Berarti 2 rakaat pun. Kemudian tapi katanya pakai sujud tilawah, maka hitungan sujud tilawahnya hanya tamu dalam rukun sujud, tetap sujud buat sujud rukun. Hai ini punya Tunku Imam katruk bab surat Sajadah karena bab surat Iqra lambang tiangnya. Nanti kalau sama-sama ada buka Quran, bab Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Sebuah ayat yang ayat di tanda lambangnya. Maka menandangku harus kita sunnah sujud tilawah. Ya, kharru sujada wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Allahu akbar. Langsung sujud. Anak ruku. Langsung sujud. Doa ni kiban tu. Sajada wajah lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu biquwwatihi. Fatabaraka ahsanul khaliqin. Doa sujud tilawah. Mudah-mudahan naik untuk kan. Tapi itu sujud secara sujud tilawah. Pada gua tunggu 3 macam. Sebenarnya mudah lagi biasa tu. Lanjut ayat yang mana kan untuk baca Fatihah lah mana. Jadi menyokatruk ba ayat Sajadah lagi lentuan macam mana lanjut dalam ayat mana. Tatajaffa junubuhum 'anil madadi yad'una rabbahum khaufan. Tu habis. Barulah rukuk biasa. Allahu akbar. Sami Allahu liman hamidah. Kan kan tu menyona kesempatan dan tak baca surat Sajadah tak baca anda tengok. Cuma hafal doa dia. Dan ilmu tuan harus di posisi Imam Mahsurin tinggi tu yang galak-galak draw juga kamu ikut benar ni Imam Mahsurin punya bahasa ni orang awam. Bentuk imam yang hakon Mahsurin. Katanya hari dah katanya urun Tuhan je le ke makmum. Tok tengkunya dia baca surat panjang-panjang. Kah dia idong dia. Nama Mahsurin. Itu dah praktik dia kau. Jadi oleh karenanya sunnah bagi yang baca surat Sajadahnya lalu sujud tilawah dan sunnah bagi yang mendengar. Contoh dia, ditanya hendak sembahyang punya.
Hana semayang. Tengah duduk lagi nya biasa. Tapi ni orang baca surat sajadah betul mat Quran, baca surat. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim tanzilul kitab min rabbi dan seterusnya. Kaleb. Maka teruklah ayat sajadahnya. Maka getanya yang dengar sunnah untuk sujud tilawah. Jadi di sini bisa kita ambil kesimpulan. Berarti sujud tilawah itu tidak hanya di dalam solat, di luar solat pun sunnah. Bagi so yang sunnah, bagi orang yang baca ayat sajadah. Bagi solam, bagi orang yang mendengar syarat sajadah. Walaupun baca Quran, dengar zikir, dengar juga, dengar baca sajadah, surat sajadah. Maka sunnah sujud tilawah. Dengar baca duduk zikir mana kan? Nak ngan tanya baca langsung ju. Tunjuk Allahu Akbar. Sajadah wa hajal ladzi khalaqahu wa syaqa samahu wa basarahu biquwwatihi ya ada seterusnya. Mana ya? Kan? Ya, sudah. Kenapa ini dilakukan dengku? Ya, karena sesungguhnya Rasulullah melakukan itu. Gedanya kan mungkin tak puput sabo ibadah menyohanai puput Rasulullah. Karena Nabi pernah melakukan itu. Mana hadisnya? Annahu sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yuqra'u alaina al-Qur'an. Nabi pernah membaca kepada kami Al-Quran. Fa idza marra bisajdati. Maka apabila teruk surat sajadah, kabbara, beliau bertakbir. Wasajada, dan sujud. Maksudnya Allah Akbar. Sujud langsung. Wasajadana ma'ahu, dan kamu menancik sujud saja dengan Nabi. Hadis ini riwayat daripada Abu Daud dan Imam Al-Hakim. Ya, jadi ini hadis ini. Tapi pilih hikmahnya pun kira-kira. Apakah hendaknya harus sujud tilawah? Karena mandum-mandum ayat yang sujud tilawah, baik dalam surat Iqra, surat A'raf, surat Ra'ad, Nahlu, Al-Isra, Maryam, Furqan namanya, Allah selalu menyinggung tentang hamba-hamba yang kaijuk nikmat tapi hana bertaubat, hana bersyukur. Dan ketika Allah menyampaikan ayatnya, Allah sabi-sabi ni puja makhluk-makhluk lain. Hai punya bahasa dia, Allah ni puja makhluk lain. Sedangkan kita hana, kan Allah menyinggung kita ni. Bahasa dia orang awam, ilun pegat lagi makhluknya sujud baklun. Mandum sujud baklun. Pakankah hana betul benar? Bagianlah bahasa dia benar. Maka sunnah sujud tilawah. Sujud. Karena memang mandum yang di bumunya sujud kepada Allah. Maka dalam surah Al-Jumu'ah, yusabbihu lillahi ma fis samawati wal ardi malikil qudusil ali al-azizil hakim, kan? Yusabbihu lillahi ma fis sama', nyanyikan Allah Subhanahu wa taala. Bertasbihlah apa-apa yang ada di bumi, apa-apa yang kon makna manusia macam miong menai tamu. Bertasbih mandum. Man bertasbih itu hewan kan lain mudahnya. Bertasbih cicim lah yang mereka. Yusabbihu lillahi ma fis sama', bertasbihlah apa-apa yang ada di langit, wa ma fil ardi, dan apa-apa yang ada di bumi. Allah menggunakan kalimat ma ini. Kan menggunakan kalimat man. Munyo dalam nahu, ketika Allah menggunakan kalimat ma, nya ditamong bandua, baik yang berakal atau yang tidak berakal. Ya kan? Menggunakan kalimat ma. Berarti bertasbih urang yang makhluk yang namakai, dan juga bertasbih orang-orang yang berakal. Ya Allah menggunakan kalimat man, seperti may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Allah menggunakan mannya, kon ma, maka mannya nya ditamong dalam orang-orang yang berakal saja. Nah, ditamong miong nan. Ana ditamong dicem, ana ditamong buat kaya nah. Nah, oleh karena itu sunnah kita sujud tilawah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian nasabuh, hal yang kedua Tuhan sampaikan. Ya, kan? Bahwa sesungguhnya ada satu ayat sajadah. Satu ayat sajadah itu terdapat pada surat Shad. Ya. Ini khilafiyah ulama. Jadi ini penting. dalam surat Shad ya, ada ayat sajadah di sana.
laisat min sajadatit tilawah. Surat itu walaupun ada ayat sajadah, tapi itu tidak termasuk dalam sujud tilawah. Tapi hoi tamu nungkunya, dia masuk kepada sajdatus syukrulillah, masuk kepada sujud tanda katanya syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yanwi biha sujudus syukri, yang diniatkan dengannya itu sujud syukur, bukan sujud tilawah. Artinya no. Dari semua ayat-ayat Al-Quran yang ada sujud tilawah atau bahasa lainnya yang na ayat lambang tiangnya, ada satu ayat yang dia sujud juga, tapi bukan sujud tilawah, sujud syukur. Antuk dah minta ayat paduknya surat Sad. Sudah? Ketika sampai bab surat Sadnya, merumpuk lambang bab ayatnya, maka katanya sunnah cik sujud, tapi sujud syukur namanya. Membaca pun lagi baca cik sajada wa alladhi khalaqa wa syaqa samahu, tapi niatnya syukur. Mana? Niatnya tilawah. Ya, kadang nak orang tanya, "Apakah benar tengku? Kenapa kok beda kau benar? Kenapa beda?" Paduk apa sih? Paduk berapa ayat yang sujud tilawah? Berapa surat? Al-A'raf 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya, 9. Kurang boh. 9, 10, 11. 11 surat yang terdapat satu ayat sujud tilawah, atau yang terdapat satu ayat yang ada lambang tiang. 11 surat. Salah satunya adalah surat Sad tadi. Nah, sampai surat Sad maka sujud bukan sujud tilawah, sujud syukur. Ini belum baca sebab, apakah harus sujud syukur? Kenapa alasannya? Alasannya adalah sujud syukri ala taubatin Sayyidina Daud alaihi salatu wassalam. Kenapa jadi sujud syukur? Karena itu menceritakan tentang Sayyidina, pemimpin kita Nabi Daud alaihi salatu wassalam. Nian pakon kedeh. Puna manaku kira-kira puna cerita bab Nabi Daud sehingga katanya sujud harus sujud syukur. Ya kan? Itu sujud syukur taubatnya Nabi Daud. Berarti Nabi Daud betul-betul taubat. Menyomenan ada satu kesalahan yang dipebut oleh Nabi Daud sehingga beliau bertaubat, sehingga Allah mengenang sejarah beliau ini dengan cara kita juga ikut bersujud syukur. Nah, kiban cerita dengku cerita mempanjang. Dalam kitab Bada'ul Zuhur fi Waqa'id Duhur karya Muhammad bin Ahmad Al-Hanafi. Ya, baklu nak kitabnya. Nya kapitanya hana bak dia Aceh Hanali ya. Asal marhum Abu Lun tuan, nah kamu minta tiga merumpuk no bak takut Haji Yahya. Mantau na almarhum masanan. Eno Hanali hai minta Hanali kitabnya. Nyan kisah-kisah unik mendung. Dia hantar tengok inan mendum nah. Yang tak kira urangnya Nabi Adam na anak put roh, putih na terdoh roh disebutkan nan termasuk Al-Iwad bin Unuk. Nanti tengok. Anak Nabi Adam Al-Iwad bin Unuk. Iwad bin Unuk. Iwad bin Unuknya adalah salah satu manusia yang umur ni put rebetun. Ya rebetun gimana put rebetun yang salah satu orang yang membantu minta kaya untuk Nabi Nuh alaihi salam. Ya, janganlah ada dengar dalam kitabnya. Dalam kitab lain aku tak gini. Sehingga merumpuk Nabi Musa Al-Iwad bin Unuk. Unuknya Al-Iwad bin Unuk bin Adam alaihi salam. Berarti saudara daripada Qabil dan Habil. Yang dengar kan Habil, Qabil, Hadil, Iklima, Labuda, ke mana leh? Halan ceramah-ceramah. Kan? Termasuk kisah yang Nabi Daudnya. Bahawa di suatu hari Nabi Daud yang begitu kaya dia, yang begitu kuat kekuatan Nabi Daud, yang tentara hana memain, tentara betul-betul kuat Nabi Daud. Sehingga bak sabuh hurau, Nabi Daud duduk bak sabuh istana. Pah duduk samping tingkap buatnya lah. Duduk, maka berfikirlah beliau, ya Allah, mandum-mandum Nabi na cobaan, mandum-mandum Nabi na ujian yang dan petruk ya Allah. Pakan dun hana. Ilmu mangat tapi ujian. Semuanya nak ujian. Pakan baklun hana ya Allah. Ilun dari ubud dari ayah lun kalijo nya sabuh kelebihan tu orangnya lun nak istana.
Tapi alhamdulillah dalam halnya hana lun maksud kepada Tuhan ya Allah. Kekuatan lun gunakan untuk jihad. Ya, amal lun tuan, harta lun tuan gunakan untuk jihad. Tapi pakan hana lun petruk bak lun sabah ujian lagi nabi-nabi lain. Nabi Daud kan? Ayah Nabi Sulaiman kan? Maka ketika bertafakur, berfikir-fikir lagi yang buat tingkap orang sampai tingkap, teruklah tina cicim kan. Ijak cicim kan betul-betul hari cicim kan. Betul-betul hantar galon dari Nabi Daud. Yang cerita baca. Sehingga tu teruk guna tu dah. Nah, mampu pun hubungan cicim dengan taubat dan bukan. Ada hubungan. Jadi pelunglah cicim yang karena galak Nabi Daud, maka stoklah cicim kan. Aku cicim yang singkat cerita hiduplah dia tu bak kaya bak tengah hutan. Teruklah Nabi Daud alaihi salam. Maka ketika itu beliau sedang mencari burung, terlihatlah salah seorang istri dari bala tentara, artinya istri dari prajurit beliau. Ya inti kisah dia adalah Nabi Daud ingin menikahi beliau tapi tak bisa karena sudah ada suaminya. Lun ketua dan suami istrinya. Yang prajurit setianya. Ya, menyo Nabi Daud berperang, yang prajuritnya sebeme. Uraya betul ya. Ya, betul ya. Ya, urayanya kehnya lako daripada inongnya nah. Maka singkat cerita kita cara sehingga meninggallah urayanya. Uraya meninggal lalu dinikahilah inongnya. Dengan terpaksa urinanya karena hana mangatnya tidur Nabi, tidur Rasul, Raja lengkah lah mungkin tak tolak. Jadi karena perasa hana mangatnya ke itu Nabi urinanya sehingga menikah dengan Nabi. Ya, dari situlah mulai bencana terbesar bagi Nabi Daud datang. Bencana apa? Beliau sudah mulai melupakan kekuasaannya untuk jihad. Sudah mulai melupakan hartanya untuk jihad karena mencintai urinanya. Yang panjang cerita itu sehingga untuk kasus-kasus lain yang teruk Nabi Daud alaihissalam. Maka ketika itulah beliau bertaubat. Kisah ini dikisahkan dalam surat Shad. Nah, jadi yang kemudian alasan pakai ngadanya sujud dengan sujud syukur bukan sujud tilawah. Ya kan? Jadi punya nama ke kopi bukunya mana balun karena terjemahan loh. Ya, benar. Kah? Jadi betul yang Iwad bin Unuk bin Adamnya karena umur perbedun nyan gonya nam rumpok Nabi Musa juga. Jadi karena jahat si nanti Iwad bin Unuk ketika Nabi Musa tengah jak bak sabah gunung dengan Bani Israel, icok di gunung kena puduk water Nabi Musa benar. Nya tepu ju. Teruklah burung hudhud. Jadi nak tabuh gunung yang rencana gunungnya untuk timpa bak Nabi Musa. Teruklah burung Uhud pelubang lucu-lucu, pelubang lucu-lucu gunungnya. Sehingga hancur. Yang beruhudnya hancur, maka rolah dia tu Iwad bin Unuk. Ya, teruk Nabi Musa ngontongkan kena tepot wajah Iwad bin Unuk yang hancur dengku Nabi Musa pada ukuran, Iwad yang pada ukuran. Menurut riwayat Iwadnya dia takkan laju nalah panjang sekitar 200 meter. 100 meter nak kira. Ya, 100 meter apa panjang. Sedangkan Nabi Musa kiban panjang kan? Ya, benar. Kale, maka nyo yang perlu kita ketahui oleh karena itu karena ilmu kita malamnya. Tengok punya merumpok surat Shad na ayat yang lagian, maka nenit laju sujud tetap sujud lagi biasa. Tapi sujud syukur. Kau faham kan? Wa yasjudu musallin dan sujudlah orang yang solat li qiraatihi karena bacaannya illa ma'muman kecuali makmum. Fayasjudu maka sujud iya huwa dianya makmum li sajadatin imamihi karena sujudnya imam. Tengku lun makmum. Imam baca surat sajadah. Imam sujud tilawah. Lun nak sunnah sujud tilawah. Sunnah. Kenapa sunnah? Kan lun yang kan tengku imam yang baca, apa lun yang baca?
Getanya makmum ikut sujud tilawah imam karena kita berimam, bukan kita yang baca surah sajadah. Ya kan? Contoh lain kira makmum bisu. Bisu pun yang dengar kan. Bisu kan. Terbuka jumanan. Dia jadi makmum. Dia enggak bisa mendengar surat sajadah tengku imam baca. Dia juga tak bisa membaca karena mungkin hanya baca Quran. Maka pertanyaannya, sujud dia itu apa sujud karena baca atau sujud karena mendengar? Tidak. Kalau dia jadi makmum, dia sujud bukan karena baca, bukan karena mendengar, karena ikut imam. Jadi nak pada buah faktor matulun dua mano. Nak pada buah faktor katanya sujud tilawah. Pertama, faktor karena mendengar surat sajadah, sujud. Yang kedua, karena faktor mendengar orang baca sajadah, sujud. Yang ketiga, karena faktor ikut imam. Ya, nah. Ya dah. Dah. Ente tanya mana apa? Fa inna sajada imamuhu, karena bahwasanya sujud imamnya itu wa takhallafa huwa, dan berbedalah dianya makmum anhu daripada imam. Au sajada huwa dunahu, ataupun ia sujud, ya. Sujudnya ia itu makmum dunahu, melainkan daripadanya, batalat salatuhu, maka batalah solat. Tengku ulun nak sebuah pertanyaan. Seandainya ulun tuannya hana ulun sujud tilawah saja dengan tengku imam, nafah tengku tembayang ulun. Boleh lu bahas hukum lah, jom angat teratur surah ulun. Pada hakikatnya bahwa sujud tilawah sunnah, ana wajib, sunnah. Berarti menyo ngetanya tak baca surat sajadah, ilun mehut sujud tilawah jud, hana mehut, hana pusit, tak benar leh. Sunnah. Yang kedua, apabila getanya hana tak baca Quran, tak dengar baca surat sajadah, maka sunnah bagi ilun tuan sid, pelun sujud tilawah atau tidak. Habis perkara. Titik tok kenan. Dino pertanyaan ni, apakah mantu hidup hukum sunnahnya apabila posisi lun makmum? Sedangkan tungku imam baca surat sajadah. Bunyo-bunyo kejadian gimana? Lun baca surat sajadah, lun sujud tilawah jud, hana sujud, hana pusit. Ilun hana lun baca, lun urung baca surat sajadah, lun sujud tilawah jud, atau hana pusit. Kamu mana deh? Dino posisi lain. Jadi makmum. Nah, bagaimana hukumnya? Mutu nak contoh, kenapa kan sunnah? Kenapa baju kena untuk imam sujud tilawah? Katanya makmum ya. Untuk imam kah sujud tilawah? Katanya makmum contoh. Karena dia depu bahawa sujud tilawahnya sunnah, kadang dia menang tapi ku imam. Pu je menang. Apa kan? Tanggap dia doa ala sunnah napu kan sunnah. Bahkan ku imam dia tanya tak perih kadang dia. Boleh enggak begitu? Tidak boleh. Kalau begitu bagaimana tungku? Terjadi batalat salatuhu, maka batalah solatnya. Nah, jadi beda kan? Nah, lebih faktor sujud tilawah karena baca surat sajadah, faktor sujud tilawah karena mendengar surat sajadah, faktor karena ikut imam. Ya ikut imamnya wajib kan karena bak hukum sujud tilawahnya, wajib karena ikut imam. Nah. Jadi ada yang sunnah, menyodanya ikut imam jadi wajib itu. Ya, hati-hati lagi kunut. Ini kan sunnah ya. Tapi menurut imam baca kalau yang baca kunut bisa jadi makruh hukumnya. Hukum sembahyang. Nah. Ya, kan? Ya tu kenal leh. Ada pertanyaan ni. Dia dah baca kitab Allah tu kan. Ana, mengenai sujud tilawah. Jadi mana? Atalun surah mana? Tentang kaifiat cara di nak pun cara sujud tilawah. Mana? Katanya menyujuk ke makmum mudahlah. Arti mudah mana? Hai na imam ni ke. Tengah ikut mentang ke banyak ke imam. Kemudian leh. Tapi nyo lun tengku lun sembahyang tiro kok.
Lum semayang terus atau lu hana semayang tapi lum baca surat sajadah. Surat sajadahnya. Jadi lumpuh kesimpulan menyomenan bek panjang tat makna yang lum tuan sampaikannya. Yang kena tuan sampaikan sujud tilawah itu sunnah. Satu. Yang kedua, apabila tengah bulan Ramadan tengah dah baca-baca karena bulan Ramadan malam-malam dah baca Quran. Nyan bek tua tu menyunahkan ayat na lambang kubah tiang masjid nya mandum yang hana hadiranan sujud tilawah menghadap kiblat nanti. Nya bek tua nya mentang cuma doa dah tafal. Kan makan mungkin ada doa dapat dan sujud-sujud mentang nan putakeun pukaji sujud mentang hai meno ya bisa saja hana masalah mana pahala untuk tu dia kan minta pahala. Jadi ni harus ingat tengok mana bulan Ramadan umpuk lagi mendung sujud. Benar orang yang pimpin yang instruksi ada instruksi bahawa kita sudah masuk ke surat Al-A'raf. Pada ayat ini terdapat surat sajadah. Ni ambil dua. So mantau yang merumpuknya dan yang mendung sujud tilawah. Katruk betul ba ayat yang lambangnya langsung sujud. Allahu akbar. Hana payah imam dan imam mana? Maksudnya mana? Hai, ni dah 30 huruf yang imam sujud tilawah. Hana payah imam mandum je tu. Pui nak hidup, inan tu sujud. Pui nak hidup, inan tu sujud. Pui dia hidup tengah pi rukuk. Naik sembahyang, sujud tu. Menghadap kiblat boleh. Jadi hana payah mufakkatnya tu imam nya kena kon sembahyang tu nya sujud tilawah. Benar kan? Nya pelajaran bagi dia. Kale nak tanya nak. Kau nak pening nak kan? Atau benar orang kadang pening kadang tuan kubur. Ya. Kak. Gimana Don? Gimana? Doa. Sajadah wajah lillazi khalaqahu wa syaqa. Panjang. Hanya dalam tulis benar mentang. Bertanya mandum nape? Nyampai hafalnya. Nak buka laju doa sujud tilawah. Bak kan na Google. Tulis bak Google doa sujud tilawah. Klik bak gambar ni, bak tulisan. Yang gambarkan ada foto-foto. Simpan tu hafal. Bilanya praktek aja. Ya, praktek juga. Ya. Ya, benar kan? Ya. Kak, tok mana leh? Ya, nak tak baca tak. Wudunya hai orang baca Qurannya ke pasti nak wudu kan? Kau nak mau anak kan menyahana wudu yang kan kurang mengadap dengan Allah. Walaupun nak lewat dia nya hukumnya sunnah. Betul dengan lewat dengan Honda dah ya kan? Dengar je dalam natah naikkan lehnya. Kan mungkin dah perlu Honda leh sujud. Okey. Ya benar. Tapi menocit menggantung untuk sujud waktu dah baca tajak untuk terjalan kan? Dia dengar tak dengarlah hanya nak mungkin tentang sajadah wajah lillazi khalaqa syam'ahu wa basarahu wa qulatihi nyanna ba ayat ba nyanna ba Google lah. Ya benar kan? Ya. Kah ana lain hana bertanya lain. Sujud tilawah. Jadi antara yang Bunda Lumpang sampaikan mengenai sujud syukur, ni ambil tua sikit. Allah nak faham tolong minta tu pas surat Sad, apakah ada ayat yang lambang tiang kan? Menyona makanya sujud tilawah sikit, tapi urang dah need untuk sujud syukur. Karena ini mengisahkan tentang taubatnya Nabi Daud alaihissalam. Ni aman tambah yang lain lagi biasa. Ba iqra bismi rabbikal ladzi kan suratnya kan ayat kan lambangnya. Hantalah lun ba akhir. Ya, kena ya. Nanti nak kalam Al-Quran. Ya. Jadi kan bayang edah luhur tu ada apa? Oh, yang dah luhur. Ya jadi kau masih pakai yang dah luhur kan? Oh, ni. Tapi ini luhur yang dah luhur. Oh, hana payah ke iadah luhur. Hana payah dah ke contoh
tengah jalan semayang ya dah luhur kan Allah. Ana mana? Lagi biasa dong tengah jalan semayang luhur. Lagi biasa 2 rakaat karena Allah Taala. Pakai disebut i'adah luhur. Ini istilah fikih. I'adah artinya mengulang zuhur. Mengulang zuhur kan berarti bagi orang yang nak semayang luhur. Mengulang kadang tu hantah Jumaat. Katanya Imam Syafi'i wajib sembahyang Jumaat benar putih orang yang ahli balad mukim yang mufhum rukun syarat Jumaat. Tapi nyuhana teruk. Bila nuku bak kampung kamu nak terbero. Tapi yang malam 2 ro. Hanya isi yang tidak pakai. Maka ulang. Jadi menit hanya pakai yadah lagi biasa betul. Ngajar semai dulu. Lagi biasa body hanya pakai yadah. Nyan kah. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah dirahmati Allah. Kita nyo mantan dalam pembahasan jangan tolol dan biadab kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana yang telah disampaikan oleh almarhum Abuya kemarin bahwa sesungguhnya adab kita nyo ba Allahnya wajib baik dalam ibadah, baik dalam kerja, baik dalam berfikir, baik dalam berzikir, baik dalam berdoa, baik dalam bercita-cita dan seterusnya. Ini kita baca lah. Apa ini? Ada seseorang berkata, al-waktu saifun. Waktu itu adalah pedang. Tahu yang pegahnya niku? Al-Ustaz Abdul Qasim Al-Kushairi. Beliau berkata al-waktu saif. Artinya waktu itu adalah pedang. Sebagaimana pedang memutuskan dalam pandangan setiap orang, maka demikian pula lah waktu dengan kehendak-kehendak Allah, ketentuan-ketentuannya yang berlaku pada waktu tertentu adalah merupakan hakim yang berjalan keputusan dan ketentuannya. Jadi maksudnya sebagaimana mata padang dapat memutuskan, mata pedang dapat memutuskan sesuatu, maka demikian pula kehendak dan ketentuan Allah dalam waktu dan zaman adalah menjadi hakim atas segala-galanya. Karena itu agar diri kita selamat, tidak ada lain jalan selain kita harus pandai menerima ketentuan-ketentuan Allah. Yang kena urang cara. Bagaimana cara kita menerima ketentuan Allah? Tentu harus dengan ridha, ikhlas. Apa Allah kasih sakit, alhamdulillah saya ridha ya Allah. Allah kasih rugi, alhamdulillah saya ridha ya Allah. Allah kasih untung, alhamdulillah halun ridha ya Allah. Jadi pu yang dan pubut atuh lunyo ya Allah, terserah. Nyan munyo lagi nyan bakdanyo insyaallah kita selamat di dunia dan akhirat. Apabila kita tidak pandai, maka kita akan digilas oleh peraturan waktu. Waktu tak menunggu tempat, tak menunggu katanya. Tetap waktu akan memotong kehendak-kehendak katanya. Jadi salah bacut katanya hidup di dunianya, tak salah aja tu deh, orang kiamat maka oleh karena itu sehingga ketentuan-ketentuan Allah dalam setiap waktu dan zaman tidak dapat kita ambil manfaatnya untuk kebaikan dan keselamatan diri kita. Atas inilah ada salah seorang hukama berkata, as-saifu layyinun massuhu qati'un hadduhu faman la yanahu salima wa man khashanahu istalaha. Pedang adalah lembut sentuhannya, lagi memutuskan ketajamannya. Maka barang siapa yang berlembut-lembut dengan pedang, ia akan selamat. Dan barang siapa yang berlaku kasar pada pedang, ia pasti putus. Jadi lu baca tu habis baca tu Pengertian perkataan ini ialah apabila kita menyerah dengan pengertian di atas kepada hukum waktu, yakni hukum Allah, maka kita selalu selamat dan lepas dari bahaya. Sama seperti pedang, apabila kita mempergunakan dengan baik, kita akan selamat. Apabila kita menantang hukum Allah, yakni tidak ridha atasnya, maka kita akan celaka dan usaha kita akan sia-sia belaka. Inilah
Ya, keesaannya apabila kita tidak pandai mempergunakan pedang yang tajam lagi berbisa, maka kita akan luka kena pedang dan mungkin pula masuk ya mengecam bisanya ke dalam tubuh kita. Kabeh tu kena. Maksud almarhum Abuya adalah bahawa hidup kita harus pandailah. Kiban pandai tengku ya. Akiban mang katanya dunia Allah yang pegang, akhirat Allah yang pegang, surga Allah yang pegang. Tubuh dia kan menanci. Masa benda katuk buat adanya hana ya Allah lu hana ridha, ya Allah lu hana mana lu. Hana mungkin ya, hana mungkin. Yang urung yang kenya ni sebut oleh Abuya kenapa? Jangan tolol dan biadab kepada Allah. Dia biadab dengan Allah. Jadi mudah je surah ni benar. Apa yang Allah tentukan kajilah terima juga. Cuma baik pasrah si alun nuku kami miskin kan alun fang. Tengok tu benar-benar tu anak kaya-kaya tu. Itu pesimis enggak boleh. Ni kan? Kadang-kadang burung bila lagi ada pakan lagi orang tabi-tabi. Kita bukan menang kehendak Allah. Ni hana adab si. Aturan ni kita dengan Allahnya beradab dengan cara apa yang Allah kasih kita terima. Apa yang Allah berikan kita ambil. Kamu nak tapi nak urung salah surah. Kau benar ni. Awak kajilah halun ke ban Allah halun benar. Mandah nak minta kerja. Nah, pokoknya buat Allah je. Nak rezeki alhamdulillah punya hana. Ni salah surah ni. Yang salah bu dah. Ni kau benar amalan ni. Kapan kita serahkan semua pada Allah? Setelah ikhtiar. Ya Allah, lu kada kerja. Ni bakron ni tu. Nak rezeki alhamdulillah ya Allah punya anak aku penting lu kada kerja. Ya benar. Jadi itu yang harus diambil dengan kehidupan kita nyonya. Jadi baik tanya hana kerja, hana ikhtiar, tak pulang mandung buat Allah. Memang mandung tak pulang buat Allah. Tapi hana kerja kan hana apa sih. Maka oleh kerana itu, ya, Syekh Al-Ustaz Abdul Qasim berkata, waktu itu pedang. Salah sedikit berbuat, maka sama seperti pedang akan membunuh kita. Bahasa lain ni, apabila kita tengok hanale di dunia yang berangkat menuju kepada Allah, masuk ke kubur nyangkanya pedang. Oh, maafnya saya tak lun. Nyangkanya lagi pedang cik. Pedang kalau sudah sampai ke tangan, hana mungkin terperbaiki le. Dia terperbaiki lah kan. Hai kulit kena kamu lubang lah kena pedang. Hana mungkin le sudah termakan oleh pedang. Gelinyung tu contoh le. Tu contoh. Takut gelinyung pedang. Je temu long dia kata. Kerana kan temu le. Begitulah sifat pedang. Maka begitu juga sifat waktu. Arti sifat waktu hana pandai kita menghadapi dunianya. Tengok matematik kakak lagi pedang je. Nak lagi ya Allah nak balik lo kamu tiga tu. Hana le mungkin le. Jadi begitulah cara kita hidup di dunia ini. Jadi oleh karenanya jamaah dirahmati Allah, nyo lu punya katruk, nyo lu kamat kitabnya, nyo lu hana tubuknya karena lu berji. Karena mana? Ilmu yang paling berat adalah ilmu tasawuf. Kon baca kitab ni yang berat. Kon bak surah je berat. Tapi mengamalkan jinya yang berat betul. Karena ini berarti punya fikir kan mangat. Hanjit mana cok ulama belah dia. Ulamanya hanjit mana? Nah ulama belah dia. Jadi mangat. Hai lagi rokok tu. Nah ulama kan merokok boleh. Maluh hanjit engko. Cok yang harum. Lagi kunut. Kunut yang ulama kan hanjit Imam Malik. Nah ulama kan jut Imam Syafi'i. Fikihnya mangat dikena je gede. Tapi tasawuf hanya berhubungan dengan tauhid. Mudah-mudahan jamaah dirahmatillah Allah. Yang pertama, mari sama-sama hidup memakai simbol pedang. Pedang kalau salah sedikit kita gunakan, hancur juga dia. Punya pandai dia gunakan, maka selamat dia. Nantinya nanti pelajaran dengan malam. Jadi jamaah dirahmatillah Allah, insya-Allah katanya tambang tengok bab penjelasan yang kelima dari almarhum Abuya kita, Abuya Ibrahim. Hajilah tak kenal leh. Nyo kitabnya dua dro pengarang kitab. Pertama Imam Ibnu Athaillah. Yang kemudian disurah oleh almarhum Abuya tanya. Jadi
Nah salah sira ulama pegah seandainya dalam sembahyangnya jid baca kalimat selain kalimat Quran, maka kalimat al-hikam yang lebih lagak. Karena al-hikamnya disusun dengan syair. Tasawuf tapi dengan syair. Dan syair ini tinggi dengku. Almarhum Abu Yazid membacanya. Maka jadi surah lebih panjang. Menyuhana surahnya ana faham. Nah, kali. Jadi lain dah. Ya apa? Ada zikir kan. Ah. Kan nyong berdadak nak ada Allah. Punya apa? Zikir. Ya, zikir kemudian. Ada lagi zikr lah. Ya, lagi melingih apa lingih ya? Lingih ya. Oh, benar. Ada apa Allah ya. Ya. Ada mana? Kita kalau lain mana lagi ya nah lu kalau nah kamu di lepung watai katruk ya hayu ya qayyum main tarawih nyang kamu layu kamu di lepung nah jadi pujuk menangu nya jawab bagi dua yang pertama jut apabila memang hana tatuhole draw nyo kakan nikmat tak ngudikir kebiasaan ngudikir tamangan mana sehingga lagi watai katruk mangatnya nyen kan hana depu bawa ada kamu goyang berat mana nyen jut hana talak tapi punya mula-ula ni ilun yakin mungkin yang nikmat dari 100 roh 2 roh lah yang lainnya utang mula-ula dia punya katruk menan nya hana adab dia zikir Allah satu yang kedua hukum bergoyang-goyang badan nabak masa Rasulullah lu nak telitinya nunggu ternyata sahabat Nabi menyuruh berzikir goyang-goyang sih ya tapi kan lagi kita goyangnya nyan hukum ni lagi lebih guna jut apabila kan nikmat tamu zikir menyuruh lanjut tapi yang pegah hukum goyang-goyang badan ketika zikirnya nabak masa Nabi ya lu ketua hadisnya bak lu nah hadis hadis sahih jadi Rasulullah menancik lagi dia mencik zikir goyang-goyang nah jadi je alhamdulillah cuma meno danyo baik sengaja nak tak adab dengan Allah baik dak kena menai ke urung tuha urung cik danyo pegah ba lagi yang goyang-goyang kah nak adab balaki wa Allah tapi punya hendak tohole danyo kan kafana lah lagi bang nya nak boleh nya lanjut laju tu kedai dia cerita kalimat ha kalimat dah Allah nya tak boleh tu bunai lima sini baik ke la ilaha illallah mati ba'la oh nya dosa hati menyokatanya tak ke la ilaha illallah la ilaha illallah pun mati lah nya bisa berubah makna hati makanya kita ni zikir la ilaha kebanyakan dia yang benar nya hadir nampak anak hadir dia dah tengok lah menanya dengan mana gimana oh ya anjir dan kurang mengenai nama penting jadi yang sama lagi dalam dengar surah almarhum Abu Lun wate nalah nenek min daya yang kena yang baca dalam khairat ruba asma Allah Ar-Rahmanu Jalla Jalla nyan pegahlah almarhum Abu Lun nyan hanjuk menan cara baca nyan bisa dosa kalau baca Jalla Jalla harus lengkap Jalla Jalaluh Jalla Jalaluhnya sama lagi yang tu lam ngun ha gadoh Jalla Jalla Ar-Rahmanu Jalla Jalla Rahimu Jalla Jalla mana nampak ni pegahlah Abu Lun enggak boleh baca begitu harus Jalla Jalaluh macam la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha nya tu bang karena la ilahnya hanjut sukun hanjut waqaf hanjut mati munyo mati ilah maka hanale makna Tuhan sedangkan yang maksud adalah tiada Tuhan selain Allah ketika kita mengisbatkan Allah bahati maka nepedeh kalimat laha ilahanya harus tu maksudnya mana
Saya ingin mengatakan Allah itulah Tuhan semata-matanya. Menang ilaha harus udib. Ilaha harus udib, kita mau makna lain. Kita mau makna lain bisa jadi untuk bersekutu makna dengan Allah. Ini angka bahaya. Ini kalau bersekutu makna dengan Allah kan bahayanya. Wajih nah saudara adanya dari yang zikir-zikir ratibnya kan. Lu bukan ratib God baca laju. Pun salah meratib kecuali dia main bola lah masjid. Tapi guna ilmu tak zikirnya. Jadi agar mantap hati danyo, agar na pahala. Yang nun takut muna orang mengamalkan zikir hana ilmu sehingga pukul Imam Ruslan wal amalu bila ilmin mardudatun lam tuqbal. So yang mengamalkan tabuh amalan munya hana ilmu gitu. Untuk pun zikir terbaik la ilaha illallah hana ilmu. Itulah mendung oleh Allah hana terima. Ya, habis. Dia benar tu. Jadinya dua buah berarti jawapan lentuan la ilaha illallahnya berlengkap bacaan yang tabuh tu jalla-jalaluhnya. Baik jalla-jalla jalla-jalaluh. Kah? Tahu ya? Ba oleh nak tanya. Mana pergi kata lah dah. Ya. Baik. Oh. Ya. Nah Hamzah. Ya. Itu naruh dia. Nya kau berarti berarti kan berarti ya kan. Nya sebenarnya lagi. Tadi kemudian ada apa? Seperti ilahan. Nah, itu pun ada mudah Ya Rabbi salli